Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Agri Nusantara. Kali ini kita akan membahas masalah pertanian, di mana pada bulan-bulan ini adalah bulan masuki MT musim tanam ke-1, yaitu bulan musim penghujan. Dalam hal untuk persiapan MT1 sebelum tanam padi, tentunya dipersiapkan adalah persemaian. Di persemaian kita juga harus merawat semaian padi kita untuk menghasilkan benih yang sehat, yang bagus saat pindah tanam. Jadi benih tersebut layak untuk kita tanam. Dalam hal merawat benih padi di semaian, tentunya kita butuh untuk dipupuk, juga menjaga air kita jangan sampai ketika di awal-awal semaian terendam sehingga tidak tumbuh dengan sempurna. Dan juga di semaian juga harus kita spray dengan insektisida untuk mencegah adanya hama-hama di padi kita. Biasanya untuk spray kita adalah untuk mencegah adanya sundep. Setelah padi kita berumur 17 ke atas atau layak untuk dicabut dan pindah tanam, tentunya untuk segera kita cabut. Dan kebetulan di lahan kami ini benih umur 17 hari yang kita cabut untuk dipindah tanamkan. Tentunya pencabutan benih ini adalah 1 hari sebelum tanam di sawah. Di lahan yang mau kita tanam juga harus disiapkan lahannya, diratakan lahannya, dan juga dispray obat pembasmi keong. Karena benih yang muda akan sangat disukai oleh keong-keong sawah. Sebaiknya obat-obatan itu harus kita sediakan dulu, jangan sampai mendadak, mengingat obat-obatan pertanian saat ini cukup mahal. Dan ini lahan kita yang sudah kita tanam dan sudah kita spray dengan obat pembasmi keong, sehingga tanaman kita aman dari hama keong. Setelah tanam 7 hari, tentunya kita segera untuk melakukan pemupukan sebagai pemupukan awal. Namun juga di situ rumput akan mengikuti perkembangan padi, yang akan cepat tumbuh karena setelah kita pupuk. Sehingga kita juga membutuhkan obat pembasmi rumput yang selektif. Kami biasanya menyiapkan obat pembasmi rumput yang pratumbuh dan purna tumbuh, yang selektif dan aman untuk padi, sehingga padi kita tidak stres dan padi kita tetap tumbuh dengan sehat. Adapun obat-obat yang kita persiapkan adalah antara lain sebagai berikut yang ada di belakang kita. Yang pertama kita siapkan adalah Trebas. Ini adalah obat pembasmi keong sawah. Ini berbahan aktif niklosamida 70%. Ini untuk pemakaiannya bisa dilihat itu 0,6 gram per liter. Ini sangat penting ketika kita mau tanam padi, harus sudah disiapkan. Karena ketika tidak disiapkan ini, kita tidak menyepray ini sebelum tanam, akan sia-sia. Kita tanam, beberapa hari kemudian padi yang baru kita tanam akan habis dimakan keong sawah.
Yang kedua adalah obat pembasmi rumput atau gulma padi di sawah. Ini kami membelinya itu Serendi. Ini dengan bahan aktif dispipak sodium 0% dan pirazosulfuron 10%, dan rencana akan kita mix dengan Metsulindo Plus 80 WP. Ini bahan aktifnya denatrium, metil metsulfuron, etil klorinufron. Ini penting juga karena kalau kita tidak mempersiapkan ketika padi di sawah rumput atau gulmanya sudah begitu banyak, maka kita kesusahan. Kita harus menyiapkan membasmi secara dini ketika gulma padi di sawah itu masih 2 atau 3 daun, masih kecil-kecil. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya lagi adalah insektisida. Kalau saya itu lebih memilih Sidatan XR, ini 525 SL gram per liter. Ini produk dari Petrosida Gresik. Ini berbahan aktif diamhipo. Ini bisa dibaca racun kontak dan lampu untuk larutan dalam air dan mengendalikan hama pada tanaman padi sawah. Ini untuk mencegah sundep di sawah, penggerak batang dan lainnya. Ini untuk dosisnya itu 0,75 ml per liter. Ini sebaiknya di spray sedini mungkin. Ini untuk pencegahan, lebih mencegah daripada membasmi. Antrakol, ini mungkin hampir semua petani pasti menggunakan fungisida antrakol. Ini fungisida kontak antiprotektif untuk tupung yang dapat disuspensikan yang berwarna krem. Ini juga mengandung zinc. Bahan aktifnya adalah propinep 70%. Ini kalau rata-rata petani di tempat kami itu makanya ini untuk spray awal masa vegetatif. Ambition, ini adalah zat aktivator tumbuhan. Ini saya baru pakai kali ini. Ini zat tumbuhan dari Bayer yang mengandung unsur organik, asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro. Kenapa pakai ini? Kita bisa lihat deskripsinya. Untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan aktivitas secara tepat, memulihkan tanaman dari stres akibat biotik, abiotik, dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Nah, kenapa pakai Ambition? Karena kita tanamnya sistem tapin atau tanam pindah, sehingga di awal mungkin tentunya terjadi stres. Maka untuk segera memulihkan adalah dengan Ambition. Dan mungkin juga memudahkan dalam penyerapan unsur hara, nutrisi, sehingga mampu untuk berbanyak anakan. Ini kebutuhannya untuk padi itu 1 liter per hektar. Ada juga kami menyiapkan Ultradap. Maka Ultradap ini adalah untuk meningkatkan anakan dengan kandungan nitrogen 12% dan fosfat 60%. Kenapa kita pakai Ultradap? Karena di tempat kami untuk mencari pupuk SP
36 TSP yang lainnya itu sangat susah sekali. Makanya kali dengan Ultradap dan akan kita spray nanti. Rencana kami akan menggabungkan 3 bahan ini, Ambition, Sidatan, Antrakol, dan Ultradap untuk dimix jadi satu sesuai takarannya. Untuk Ambition itu lebih ke zat aktor tumbuhan, sedang Sidatan untuk membasmi atau mencegah hama sundep atau yang lainnya, sedang Antrakol ini untuk penawapan awal ya sebagai fungisida. Ultradapnya ini ke fosfatnya, yaitu untuk pengembangan akarnya. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bisa bermanfaat. Kita hanya berbagi saja tentang apa yang kita lakukan. Kalaupun ada kekurangan, mohon kritik, komentar di link komentar kami. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk penyemangat kami dalam mengupload video tentang pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.